Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudariku, Perhalado Jemaat HKI Agape yang kami kasihi dan siapapun kita yang bisa mendengarkan renungan pada malam hari ini. Semoga Tuhan memberkati kita semua dengan kesehatan dan juga dengan sukacita. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran kamu sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita pada malam hari ini diambil dari 1 Samuel pasal yang pertama, ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-18. Demikian kebenaran firman Tuhan. Pada suatu kali, setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana, sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian bernazarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamati mulut perempuan itu. Dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya dan hanya bibirnya saja bergerak-gerak, tetapi suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Lalu kata Eli kepadanya, berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk? Lepaskanlah dirimu daripada mabukmu. Tetapi Hana menjawab, bukan tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur atau minuman yang memabukkan tidak kuminum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Janganlah anggap hambamu ini seorang perempuan dursila, sebab karena besarnya cemas dan sakit hati, aku berbicara demikian lama. Jawab Eli, pergilah dengan selamat, dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya. Sesudah itu berkatalah perempuan itu, biarlah hambamu ini mendapat belas kasihan daripadamu. Lalu keluarlah perempuan itu, ia mau makan, dan mukanya tidak muram lagi. Demikian pembacaan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudariku yang kami kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, banyak orang yang melakukan berbagai cara agar sesuatu yang dia inginkan bisa tercapai. Dari melakukan hal yang halal, bahkan menghalalkan segala cara untuk bisa mendapatkan sesuatu. Bahkan untuk mendapatkan sesuatu, mereka tidak lagi bersusah payah. Yang diambil bisa saja jalan pintas. Misalnya, pergi ke dukun, menyogok, menjual, atau mengorbankan imannya, dan lain sebagainya. Apakah kita yang mendengarkan renungan ini juga demikian? Saya harap dan saya rasa tidak. Karena kita adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Dan kalaupun ada, ayo segeralah bertobat. Kita tahu bahwa kita mempunyai Tuhan yang luar biasa, yang menyediakan apa yang kita perlukan. Maka sekalipun kita harus melalui persoalan, melalui penderitaan, bahkan menginginkan sesuatu dalam kehidupan kita, ada kunci yang harus kita pegang, yaitu kita mau menyerahkan segalanya kepada Tuhan. Dengan cara apa? Nats kebenaran firman Tuhan menjawab bagi kita pada saat ini adalah dengan cara kita berdoa kepada Tuhan. Dalam nats kita pada malam hari ini, sepenggal kisah yang sangat menarik. Bagaimana itu kuasa doa, dan bagaimana seorang Hana yang awalnya dia tidak bisa lagi mengandung, dia tidak bisa memberikan keturunan kepada Elkana. Padahal pada saat itu seorang wanita yang tidak bisa memberikan keturunan kepada suaminya, yang tidak bisa mengandung, itu adalah sebuah aib. Bahkan dia bisa merasa tidak berharga di mata suaminya dan di tengah-tengah masyarakat. Namun boleh kita lihat, saat itu terjadi, teks ini menjawab, Hana berdoa dengan hati yang pedih.
Di sini Hana datang kepada Tuhan. Dengan kesungguhan hati dia, ia menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Sampai dikatakan dia menangis terseduh-seduh. Jadi ini ungkapan hati yang dalam dari Hana. Dan Hana tidak tahu lagi harus berbuat apa. Karena pada saat itu dikatakan di ayat yang ke-6 bahwa kandungan Hana sudah tertutup. Inilah yang membuat Hana merasa menderita dan dia selalu menangis sampai dia tidak mau makan dan tidak mau minum. Namun di ayat yang ke-7, Hana mengambil langkah yang tepat. Ia tidak menangis kepada manusia, tetapi ia datang kepada Tuhan dan menangis di hadapan Tuhan. Dan pada ayat yang ke-13 mengatakan bahwa Hana hanya berdoa dalam hati. Inilah yang membuat Imam Eli berpikir bahwa Hana pada saat itu sedang mabuk. Karena tidak lazim. Karena pada saat itu orang berdoa itu adalah dengan suara keras. Itulah yang membuat Imam Eli menegur Hana. Namun Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, boleh kita lihat bagaimana Hana menghadapi, bagaimana Hana menyikapi teguran daripada Eli yang sudah menyatakan dia adalah sedang mabuk. Sikap Hana begitu ramah. Dia menjelaskan bahwa dia tidak sedang mencurahkan isi hati, bahwa dia sedang mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan. Sebab kecemasannya begitu besar dan rasa sakit hati sedang menekan dia. Hana menegaskan bahwa dia bukan perempuan peminum anggur, dia bukan perempuan dursila. Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, disinilah ditunjukkan sikap Hana yang walaupun dalam keadaan sedih, yang walaupun dalam keadaan galau, tapi dia bisa masih meresponi dengan baik, menunjukkan dirinya sebagai orang yang sabar, orang yang lemah lembut, orang yang bisa menguasai dirinya terhadap segala teguran yang diberikan oleh Eli kepadanya. Saat orang yang tidak mengerti tentang dia, Hana menunjukkan sikap yang baik. Saat orang memiliki penilaian yang salah tentang dia, Hana tetap menjaga sikapnya untuk merespon dengan baik. Boleh kita perhatikan dalam ayat yang ke-16 dan 18. Perhatikan sebutan hambamu untuk dirinya sendiri dan tuanku untuk Imam Eli di ayat yang ke-15. Yang jelas menunjukkan rasa hormat yang besar terhadap Eli. Sekalipun Eli baru saja menuduhnya secara sembarangan, tetapi dia menunjukkan sikap ramah, sikap hormat terhadap Eli. Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, begitupun dengan kita pada saat ini. Mungkin banyak pergumulan, mungkin banyak persoalan kita yang membuat kita mau mengucapkan, saya sudah tidak kuat lagi Tuhan. Hal yang kita lakukan adalah bukan kita pergi mencari kesenangan di luar, atau kita mencari keinginan-keinginan jalan daging kita dengan jalan yang pintas. Tetapi yang perlu kita lakukan adalah datanglah kepada Tuhan dengan kesungguhan hati. Sujudlah di hadapan Tuhan. Utarakan setiap persoalan kita di hadapan Tuhan, sama seperti halnya Hana. Karena apa? Tuhan melihat kesungguhan hatinya. Tuhan melihat penderitaan yang dialami oleh Hana. Ada sebuah kata bijak berkata demikian: keberhasilan sama dengan 50% berdoa ditambah 40% usaha dan 10% kecerdasan. Artinya, komposisi untuk menggapai keberhasilan itu adalah dengan berdoa dan usaha yang diperbesar. Kecerdasan tak selalu jadi berhasil. Saya sangat terberkati dan teringat dengan kesaksian Martin Luther tentang doa. Baginya saat seseorang berdoa, setengah dari pekerjaannya telah selesai.
dihalak batak jojo di dokon satongan ditangi yang do ulaon. Dan Martin Luther berkata, doa membawa kekuatan yang bersumber dari Tuhan untuk mengalahkan kuasa jahat, sehingga bukan kita yang berperang melawan tipu dan daya iblis, namun Allah sendiri yang bertindak dan berperang. Ini menjadi senjata ampuh dalam kehidupan Martin Luther. Dia memerlukan waktu 3 jam dalam satu hari untuk berdoa. Dengan itu, kita harus percaya bahwa doa berkuasa untuk mengubah segala keadaan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, pergumulan apa yang sedang kita hadapi pada saat ini? Mungkin saudara sedang bergumul dengan sakit penyakit yang tak kunjung sembuh-sembuh. Mungkin saudara mengalami masalah ekonomi keluarga yang tak kunjung membaik atau kemerosotan dalam hal keuangan. Mungkin saudara menghadapi masalah anak-anak yang makin susah diatur. Mungkin saudara menghadapi masalah demi masalah yang tidak bisa kami sebutkan pada saat ini. Kekuatan kita manusia sangatlah terbatas. Ada kalanya kita merasa tidak kuat lagi menghadapinya. Di saat-saat seperti itu, kita membutuhkan kekuatan ekstra, yaitu doa. Mungkin kita berkata bahwa masalah-masalah itu sudah kita bawa dalam doa setiap hari. Tetapi mengapa sampai hari ini sepertinya tidak ada tanda-tanda jawaban dari Tuhan, dan Tuhan tidak segera menjawab? Kita mulai bimbang dan putus asa. Tuhan Yesus berkata bahwa apabila kita berdoa kepada Bapa dalam namanya dengan sungguh-sungguh dan tidak bimbang, maka tidak ada perkara yang mustahil bagi orang percaya. Markus 9 ayat 23. Doa yang disertai dengan iman dapat menghadirkan kuasa Tuhan yang tak terbatas atas diri kita yang terbatas. Dapat memindahkan gunung-gunung persoalan yang mencoba menghalangi atau menutup janji-janji Tuhan dalam hidup kita. Dengan kata lain, doa yang disertai dengan iman dapat mengerjakan perkara-perkara besar dalam hidup kita. Seperti yang dikatakan dalam sebuah lirik lagu, bahkan tertulis dalam Yakobus 5 ayat 16b, doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya. Karena itu, jangan pernah menyerah dan berputus asa. Jangan pernah berhenti untuk berharap kepada Tuhan. Masalah akan selalu ada, tapi dalam setiap masalah, pergumulan yang kita hadapi, tetaplah mengandalkan Tuhan, tetaplah berserah kepada Tuhan. Curahkan segala pergumulan kita kepadanya di dalam doa. Teruslah berdoa di hadapan Tuhan dengan iman. Kita percaya Tuhan akan menjawab doa-doa kita dengan waktunya Tuhan, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang setia dan penuh kasih setia. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, saya sangat terberkati dengan satu kesaksian seorang ibu penjual tempe. Ada satu cerita seorang ibu yang setengah baya yang sehari-harinya berjualan tempe buatan dirinya sendiri di desa. Pada suatu hari seperti biasanya, pada saat ia akan pergi ke pasar untuk menjual tempenya, ternyata pagi itu tempe yang terbuat dari kacang kedelai masih belum jadi tempe, alias masih setengah jadi. Ini sangat sedih hati ibu itu. Ibu itu sangat sedih hatinya pada saat itu. Sebab jika tempe tersebut tidak jadi, berarti ia tidak akan mendapatkan uang, karena tempe yang belum jadi tentunya tidak akan laku dijual. Padahal mata pencaharian si ibu hanyalah menjual tempe saja, agar ia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Dalam suasana hati yang sedih, si ibu yang memang aktif beribadah di gerejanya teringat akan firman Tuhan yang menyatakan bahwa Tuhan dapat melakukan perkara-perkara ajaib. Bahkan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Lalu ia pun menumpangkan tangannya di atas tumpukan beberapa batangan kedelai yang masih dibungkus dengan daun pisang tersebut. Katanya, Bapa yang di sorga, aku memohon kepadamu agar kedelai ini menjadi tempe.
dalam nama Yesus. Amin. Demikian doa singkat si ibu yang dipanjatkannya dengan sepenuh hati. Ia yakin dan percaya pasti Tuhan menjawab doanya. Lalu dengan tenang ia menekan-nekan bungkusan bakal tempe tersebut dengan ujung jarinya. Dengan hati yang cemas, ia mulai membuka sedikit bungkusannya untuk melihat mujizat kedelai jadi tempe terjadi. Namun apa yang terjadi? Dengan kaget, dia mendapati bahwa kedelai tersebut masih tetap kedelai. Si ibu tidak kecewa. Ia berpikir bahwa mungkin doanya kurang jelas didengar Tuhan. Lalu kembali ia menumpangkan tangan di atas batangan kedelai tersebut. Bapa yang di sorga, aku tahu bahwa bagimu tidak ada yang mustahil. Tolonglah aku, supaya hari ini aku bisa berdagang tempe karena itulah mata pencaharianku. Aku mohon dalam nama Yesus, jadilah ini menjadi tempe. Dalam nama Yesus, amin. Dengan iman ia pun kembali membuka sedikit bungkusan tersebut. Lalu apa yang terjadi? Dengan kaget ia melihat bahwa kacang kedelai tersebut masih tetap kacang kedelai. Sementara hari semakin siang, di mana pasar tentunya akan semakin ramai. Si ibu dengan tidak merasa kecewa atas doanya yang belum terkabul, merasa bahwa bagaimanapun sebagai langkah iman, ia akan tetap pergi ke pasar membawa keranjang berisi barang dagangannya itu. Ia berpikir mujizat Tuhan akan terjadi di tengah perjalanan ia pergi ke pasar. Lalu ia pun bersiap-siap untuk berangkat ke pasar. Semua keperluannya untuk berjualan tempe seperti biasanya sudah disiapkan. Sebelum beranjak dari rumah, ia sempatkan untuk menumpangkan tangan sekali lagi. Bapa yang di sorga, aku percaya Engkau akan mengabulkan doaku. Sementara aku berjalan menuju pasar, Engkau akan mengadakan mujizat buatku. Dalam nama Yesus, amin. Lalu ia pun berangkat ke pasar. Di sepanjang perjalanan, ia tidak lupa menyanyikan beberapa lagu-lagu pujian. Tidak lama kemudian sampailah ia di pasar. Dan seperti biasanya ia mengambil tempat untuk menggelar barang dagangannya. Ia yakin bahwa tempenya sekarang pasti sudah jadi. Lalu ia membuka keranjangnya dan pelan-pelan menekan-nekan dengan jari bungkusan tiap bungkusan yang ada. Perlahan ia membuka sedikit daun pembungkusnya dan melihat isinya. Apa yang terjadi? Ternyata saudara-saudara, tempenya benar-benar belum jadi. Si ibu menelan ludahnya. Ia tarik napas dalam-dalam. Ia mulai kecewa kepada Tuhan karena doanya tidak dikabulkan. Ia merasa Tuhan tidak adil. Tuhan tidak kasihan kepadanya. Ia hidup hanya mengandalkan hasil menjual tempe saja. Selanjutnya, ia hanya duduk saja tanpa menggelar dagangannya karena ia tahu bahwa mana ada orang yang mau membeli tempe yang masih setengah jadi. Sementara hari semakin siang dan pasar sudah mulai sepi dengan pembeli. Ia melihat dagangan teman-temannya sesama penjual tempe yang tempenya sudah hampir habis. Rata-rata tinggal sedikit lagi tersisa. Si ibu tertunduk lesu. Ia seperti tidak sanggup menghadapi kenyataan hidupnya hari itu. Ia hanya bisa termenung dengan rasa kecewa yang dalam. Yang ia tahu bahwa hari itu ia tidak akan mengantongi uang sepeser pun. Tiba-tiba ia dikejutkan dengan sapaan seorang wanita. Bu, maaf ya, saya mau tanya, apakah ibu menjual tempe yang belum jadi? Soalnya dari tadi saya sudah keliling pasar mencarinya. Seketika si ibu tadi terperangah, ia kaget. Sebelum ia menjawab sapaan wanita di depannya itu, dalam hati cepat-cepat dia berdoa, Tuhan, saat ini aku tidak butuh tempe lagi. Aku tidak butuh lagi. Biarlah daganganku ini tetap seperti semula. Dalam nama Yesus. Amin. Tapi kemudian ia tidak berani menjawab wanita itu. Ia berpikir jangan-jangan selagi ia duduk-duduk termenung tadi, tempenya sudah jadi. Jadi ia sendiri saat itu dalam posisi ragu-ragu untuk menjawab iya kepada wanita itu. Bagaimana ini? Pikir dia. Kalau aku katakan iya, jangan-jangan tempenya sudah jadi. Siapa tahu tadi sudah terjadi mujizat Tuhan.
Ia kembali berdoa dalam hatinya, "Ya Tuhan, biarlah tempeku ini tidak usah lagi jadi." Sudah ada orang yang kelihatannya mau membeli. "Tuhan, tolonglah aku kali ini. Tuhan, tolong dengarkanlah doaku," ujarnya berkali-kali. Lalu sebelum ia menjawab wanita itu, ia pun membuka sedikit daun penutupnya. Lalu, apa yang dilihatnya saudara-saudara? Ternyata memang benar tempenya belum jadi. Ia bersorak senang dalam hati. Pujinya kepada Tuhan. "Terima kasih Tuhan. Puji Tuhan, Engkau menolong aku." Singkat cerita, wanita tersebut memborong semua dagangan si ibu. Apa yang bisa kita simpulkan dari kesaksian itu, Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih? Yang pertama, kita sering memaksakan kehendak kita kepada Tuhan pada waktu kita berdoa. Padahal sebenarnya Tuhan lebih mengetahui apa yang kita perlukan. Yang kedua, Tuhan menolong kita dengan caranya yang sama sekali di luar pikiran kita sebelumnya, di luar perkiraan kita sebelumnya. Yang ketiga, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Maka yang keempat, percayalah bahwa Tuhan akan menjawab doa kita sesuai dengan rancangannya. Mari kita menjadi Hana masa kini. Mari kita menjadi Martin Luther masa kini, yang membuat senjatanya itu dalam melalui segala pergumulan hidupnya adalah dengan doa. Mari kita percaya akan kuasa doa, dan mari kita yakini apa yang kita doakan. Belajar dari seorang Hana dan belajar kita dari seorang Martin Luther. Bagaimanapun yang kita hadapi, ketika kita menghadapi pergumulan, beban yang semakin hari bukan semakin ringan, padahal kita sudah rajin beribadah, rajin berdoa, rajin bersekutu dengan Tuhan. Tetapi yang terjadi apa? Saat tantangan tak henti-hentinya terjadi. Bahkan kita berkata, sering sekali ketika kita menghadapi pergumulan itu, "Aku sudah berdoa Tuhan, namun apa yang telah Engkau perbuat bagiku? Aku setia kepadamu, aku rajin beribadah, namun apa yang Engkau perbuat bagiku?" Sering sekali kita mempertanyakan itu kepada Tuhan. Ini menjelaskan kepada kita, Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih, bahwa doa tidak selalu soal bagaimana hasilnya. Namun di dalam doa ada proses yang selalu kita nikmati. Jadilah kita para Hana-Hana masa kini. Jadilah kita menjadi seorang Martin Luther masa kini yang senantiasa membuat doa kita menjadi senjata dalam melalui hari-hari kita. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Kita berdoa. Dengan segenap hati dan jiwa kami datang bersyukur kepadamu Tuhan, karena kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Ajar kami untuk mempercayai, untuk senantiasa mengandalkan Engkau, sekalipun dalam kesulitan yang bisa silih berganti. Ajar kami seperti Hana yang senantiasa berpasrah sempurna ke hadapan-Mu lewat perjuangan doa, sehingga dia mendapatkan kebahagiaan, dia mendapatkan sukacita. Inilah kami dalam kerinduan, kami memohon kepadamu, tuntun kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami tetap menjadi pendoa-pendoa yang sejati, yang senantiasa mengandalkan kuasa Tuhan. Hanya di dalam nama Anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.